Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumpa Mungkas dari program studi D3 Keperawatan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan keluarga Tuan T dengan resiko ketidakstabilan kadar gula darah pada Nyonya Y dengan diabetes mellitus di Desa Rempuah, Baturaden. Latar belakang di Kabupaten Banyumas sendiri, kasus DM tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus sebesar 3.960 kasus dan DM tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes mellitus menurut Poltekkes Kemenkes sebesar 15.996 kasus. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang semakin banyak jumlahnya penderitanya. Penyakit ini adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah karena produksi insulin yang terganggu sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan tubuh dan produksi insulin dalam tubuh. Menurut Tarwoto 2012, diabetes mellitus merupakan penyebab utama terjadi kebutaan, gagal ginjal, serangan jantung, stroke, dan amputasi ekstremitas bagian bawah. Kemudian dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah bagaimana gambaran asuhan perawatan keluarga Tuan T dengan masalah utama resiko ketidakstabilan kadar gula darah Nyonya Y dengan di Desa Rempuah, Baturaden. Kemudian tujuan umum, penulis dapat melaksanakan asuhan keperawatan Tuan T dengan masalah utama resiko ketidakstabilan kadar gula darah pada Nyonya Y dengan diabetes mellitus di Desa Rempuah, Baturaden. Kemudian manfaatnya meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat, pasien, bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan, dan bagi penulis. Tujuan khususnya adalah menggambarkan hasil pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana tindakan, tindakan keperawatan, dan evaluasi. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit metabolisme yang dimana kadar gula darahnya dalam melebihi batas normal hingga mencapai lebih dari 126 atau sekitar 200, sampai dengan 200 mgdl menurut Darmansyah. Ketidaknormalan kadar gula darah terjadi karena tubuh tidak mampu menggunakan dan melepaskan insulin secara adekuat menurut Irianto 2015. Untuk proses keperawatannya adalah pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Kemudian metode studi kasus adalah rencana studi kasus menggunakan studi kasus penelitian deskriptif. Tempat dan waktu studi dilaksanakan di rumah keluarga Tuan T pada tanggal 26 November sampai 28 November 2021. Fokus studi asuhan keperawatan keluarga Tuan T dengan resiko ketidakstabilan kadar gula darah pada Nyonya Y dengan diabetes mellitus di Desa Rempuah, Baturaden. Pengumpulan data, analisis, dokumentasi, observasi. Subjek studi kasus keluarga Tuan T dan Nyonya Y dengan diabetes mellitus. Kemudian hasil dan pembahasan. Kepala keluarga bernama Tuan T, berjenis kelamin laki-laki, umur 61 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani. Tuan T hidup bersama istri dan anaknya yaitu Nyonya Y, berjenis kelamin perempuan, umur 56 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, hubungan dengan kepala rumah tangga sebagai istri, dan ANU, berjenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wira swasta, hubungan dengan kepala keluarga sebagai anak. Bahasa sehari-hari yang digunakan dalam keluarga Tuan T adalah bahasa Jawa dan keluarga T beragama Islam. Identitas pasien yang terkena penyakit adalah bernama Nyonya Y, menderita penyakit diabetes mellitus sejak 1 tahun yang lalu. Pasien berumur 56 tahun, pasien adalah seorang istri Tuan T, pendidikan terakhir Nyonya Y SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggi badan Nyonya Y 165, berat badan 57, tekanan darah 110/90, suhu 36 derajat, respirasi 20, nadi 76, dan GDS 210. Penampilan umum Tuan T terlihat rapi, bersih, status kesehatan saat ini aktivitas aktif tanpa bantuan pergi kebun, mengeluhkan sakit betul-betul habis dari ladang. Penampilan umum Nyonya Y bersih, rapi, status kesehatan saat ini memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus
Ia mengeluhkan sakit bila gula darahnya sedang mengalami kenaikan secara tiba-tiba. Penampilan umum ANU rapi, bersih, status kesehatannya tidak mengeluhkan sakit. Tidak ada riwayat sakit, masalahnya tidak ada. Kemudian tipe keluarga Tuan T yaitu unclear family, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tuan T hidup bersama istri dan 1 orang anak. Status sosial sumber pendapatan per bulan di keluarga Tuan T yaitu bekerja sebagai lazim menjadi petani, per bulan nominalnya tidak pasti dan cukup untuk biaya kesehariannya. Kemudian tahap perkembangan keluarga saat ini, tahap perkembangan keluarga Tuan T berada dalam tahap keluarga anak dewasa, launching family. Tuan T memiliki 1 orang anak, saat ini adalah AU, berumur 20 tahun, sudah belum menikah dan sudah bekerja. Terus kemampuan keluarga melakukan tugas pemeliharaan kesehatan pada anggota keluarga. Keluarga mengenal masalah kesehatan. Keluarga Tuan T mengatakan mengetahui bahwa Nyonya Y menderita sakit. Keluarga Tuan T mengatakan mengetahui penyakit yang dialami Nyonya Y adalah penyakit gula. Keluarga Tuan T tidak menggali informasi tentang penyakit diabetes mellitus yang dialami Nyonya Y. Keluarga tidak mengetahui tanda dan gejala komplikasi pada penderita diabetes mellitus. Kemudian yang kedua adalah kemampuan keluarga dalam memutuskan masalah keluarga. Apabila ada masalah di keluarga, Tuan T biasanya mencari jalan keluar dengan cara berunding dengan istri dan anaknya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Keluarga Tuan T sangat memperhatikan kesehatan Nyonya Y apabila mengeluhkan sakit pusing, pegal-pegal, kesemutan saat gula darahnya naik. Biasanya keluarga Tuan T hanya menyuruhnya untuk istirahat. Kemudian keluarga Tuan T mengatakan bahwa Nyonya Y masih suka mengonsumsi makanan-makanan yang menyebabkan gula darahnya tinggi atau belum ada pantangan. Keluarga Tuan T kurang mengetahui bagaimana cara diet untuk penderita diabetes mellitus. Yang keempat, kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Keluarga Tuan T sudah memiliki lingkungan yang baik untuk penderita diabetes mellitus. Tidak ada benda yang membahayakan yang bisa mengancam kesehatannya. Terus yang kelima, mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan. Nyonya Y mengatakan apabila gula darahnya naik langsung memeriksakan ke puskesmas. Nyonya Y tidak rutin untuk melakukan pengecekan gula darahnya sewaktu-waktu. Kemudian analisa data. Data subjektif, klien mengatakan mengetahui penyakit gula darahnya, tidak paham cara mengatasi gula darah yang sedang naik. Klien masih memakan makanan apa saja tanpa pantangan, kadang merasa pusing dan kesemutan. Untuk data subjektif, tekanan darahnya 110, nadinya 82, gula darahnya 210. Terus masalahnya adalah ketidakstabilan kadar gula darah, etiologinya ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Kemudian pada kasus tersebut terdapat screening dan prioritas masalah kesehatan keluarga. Resiko ketidakstabilan kadar gula darah berhubungan ketidakstabilan kadar gula darah, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarganya yang sakit. Kriteria dan skor, kemudian sifat masalah, kemungkinan masalah, potensial masalah untuk dicegah, menonjolnya masalah. Intervensi, rencana keuangan sesuai yang mengatasi diagnosa keperawatan risiko ketidakstabilan kadar gula darah yang sesuai dengan tujuan intervensi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali kunjungan, diharapkan keluarga Tuan T mampu merawat anggota keluarganya sakit dengan hasil. Dukungan keluarga selama perawatan. Anggota keluarga mengungkapkan keinginannya untuk mendukung anggota keluarga yang sakit. Anggota keluarga mengekspresikan perasaan sebagai kepedulian kepada anggota keluarga yang sakit, memberi informasi mengenai kondisi pasien. Implementasinya adalah implementasi dilakukan sesuai dengan data yang didapatkan adalah melakukan bina hubungan saling percaya, menggali perasaan pasien, mengkaji kesehatan yang dialami pasien. Kemudian implementasinya adalah mengkaji pengetahuan pasien dan keluarga tentang penyakit yang dialami pasien dan memberikan informasi terkait penyakit tersebut. Perilaku kesehatan yang tidak sehat yang dilakukan pasien keluarga yang memiliki risiko terjadi masalah ketidakstabilan kadar gula darah. Dari yang paling dominan meliputi kebiasaan Nyonya Y tidak menjaga diet dan yang dikonsumsi dan makan tidak ada pantangan. Hal ini akan membuat kondisi penderita semakin tidak stabil kadar gula darahnya, akan menimbulkan komplikasi.
Kemudian evaluasi. Hasil evaluasi dari tindakan setelah dilakukan tindakan perawatan pada tanggal 26 November sampai 28 November 2021, didapatkan data subjektif Nyonya Y dan keluarga mengatakan sudah paham tentang bagaimana cara penanganan diabetes mellitus serta bagaimana pola makan untuk penyakit diabetes dan diet diabetes yang baik. Data objektifnya adalah seperti Nyonya Y dan keluarga mengetahui penata laksanaan dan pencegahan untuk penderita diabetes, perawatan yang baik dan mampu melakukan penanganan yang benar dimengerti oleh Nyonya Y dan keluarga. Planning yang dilakukan yaitu anjurkan kepada keluarga untuk pemeriksaan kesehatan rutin ke puskesmas bila kondisi pasien tidak baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.